Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Abdullah Fauzi, NIM 0122. saya sendiri Rizky Kurniawan, NIM 0182. Saya Muhammad Diki Firmansyah, NIM 1074. Saya David Fadli, NIM 0135. Saya Arif Mahindra, NIM 0180. Kelompok kami akan berdiskusi tentang konflik dalam organisasi. Poin yang akan kami ambil dari bab konflik dalam organisasi yaitu pengertian dari konflik itu sendiri, pandangan mengenal konflik, tahap konflik, dan faktor yang menyebabkan konflik. Lalu ada dampak yang diakibatkan dari konflik itu sendiri. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari konflik. Menurut Kreiner dan Kinigi, konflik adalah suatu proses di mana suatu pihak menganggap bahwa pihak lain menentang atau menghalangi kepentingannya. Sedangkan menurut saya sendiri, konflik merupakan perbedaan atau ketidaksepakatan antara individu, kelompok, atau unit dalam organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bersama. Konflik yang terjadi sendiri dapat bersifat positif dan negatif, tergantung dari masalah yang sedang dihadapi. Konflik positif sendiri terjadi apabila ada perdebatan atau masalah yang dihadapi, namun dengan tujuan yang sama tapi berbeda dalam cara penyelesaiannya, sehingga dapat ditemukan titik temu yang diinginkan dalam masalah tersebut. Nah, kalau konflik negatif sendiri terjadi apabila ada perdebatan atau masalah yang dihadapi, namun dengan tujuan yang berbeda, sehingga masalah tersebut malah bertambah sebelum masalah tersebut selesai. Jadi secara garis besar konflik itu kayak perbedaan pendapat atau pandangan. Nah, menurut saya itu ada 3 pandangan dalam organisasi. Yang pertama itu pandangan tradisional, yang kedua ada pandangan hubungan manusia, dan yang ketiga ada pandangan interaksionis. Nah, yang pertama itu adalah pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Contohnya kayak seperti sebuah organisasi di salah satu anggota yang memiliki sikap egois. Ini terjadi karena kurangnya percaya dengan kinerja anggota lain dalam mengerjakan suatu proyek organisasi. Jadi dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif dan harus dihindari, begitu? Ya, begitu. Lalu yang kedua ada konflik dalam pandangan hubungan manusia. Nah, dalam pandangan ini, konflik itu sebagai suatu peristiwa yang wajar dan tidak bisa dihindari karena dalam suatu organisasi sudah pasti ada terjadinya konflik dalam hal apapun. Contohnya kayak konflik saat mengerjakan suatu proyek di tempat kerja. Konflik seperti ini dianggap terjadi jika ketika 2 orang karyawan atau lebih bertemu dalam suatu pengerjaan proyek, seharusnya setiap anggota itu terlihat perlu aktif melakukan koordinasi satu sama lain. Jadi setiap anggota berkontribusi dan dapat menyelesaikan tanggung jawab konflik tugasnya. Kemungkinan lainnya kelompok itu tidak melakukan koordinasi tugas dengan baik. Yang terakhir itu ada konflik dalam pandangan interaksionis. Nah, dalam pandangan ini cenderung mendorong sebuah organisasi terjadinya konflik. Hal ini terjadi karena suatu organisasi yang terlihat damai dan serasi cenderung akan menjadi statis dan inovatif. Maka dari itu konflik ini perlu dipertahankan agar di dalam organisasi tersebut tetap semangat, kritis, dan lebih inovatif. Nah, contohnya itu kayak adanya konflik karena pertentangan ide. Nah, konflik ini merupakan salah satu masalah yang baik. Loh, kenapa itu menjadi masalah yang baik? Karena konflik ini menggunakan sisi produktivitas organisasi dengan adanya perbedaan ide-ide yang baik untuk sebuah proyek organisasi. Selain itu, pertentangan ide ini sendiri bisa berpotensi untuk melahirkan ide-ide yang lebih baik lagi, dan konflik ini tidak bisa dihindari. Oh, jadi konflik dalam pandangan interaksionis ini terjadi karena adanya organisasi yang damai, sehingga harus didorong atau dibuat masalah agar menimbulkan konflik. Benar begitu? Ya, tepat sekali. Nah, dalam
Konflik ada tahap-tahap konflik, yaitu konflik antar kelompok berkembang melalui beberapa tahap meskipun kadang-kadang dapat menjadi parah dalam waktu yang singkat. Terjadinya konflik antar kelompok berkembang melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Konflik yang dipersepsikan. Tahap ini terjadi ketika suatu kelompok mulai menyadari kemungkinan akan muncul konflik terbuka akibat dari suatu situasi. Misalnya, dua departemen dalam suatu organisasi ingin mendapatkan fasilitas ruang yang sama ketika menempati kantor baru. Yang kedua yaitu konflik yang dirasakan. Dari konflik yang dipersepsikan dapat menjadi konflik yang dirasakan, tetapi dapat pula tidak. Pada tahap ini sudah terjadi peningkatan keterlibatan emosional. Konflik ini dirasakan dalam bentuk kecemasan, ketegangan, dan dapat juga permusuhan. Pihak-pihak yang terlibat konflik dapat berupaya untuk mengurangi emosi-emosi negatif karena dianggap mengganggu hubungan mereka. Contohnya seperti departemen pemasaran mungkin ingin mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kampanye iklan online untuk meningkatkan visibilitas merek, sementara departemen keuangan ingin membatasi anggaran karena anggaran telah melebihi batas tahunan. Dalam situasi ini, anggota departemen pemasaran dan keuangan mungkin merasa stres dan marah karena perbedaan pandangan mereka tentang pengelolaan anggaran. Mereka mungkin merasakan konflik ini secara emosional dan merasa bahwa prioritas masing-masing departemen tidak diberikan cukup perhatian. Yang ketiga yaitu konflik yang termanifestasikan. Pada tahap terakhir ini, konflik tidak lagi dipersepsikan atau dirasakan, tetapi sudah benar-benar terjadi. Masing-masing pihak yang terlibat dengan konflik saling menyerang. Serangan dapat bersifat verbal, tertulis, bahkan sampai pada serangan fisik. Pada tahap ini, pihak-pihak yang tidak terlibat dengan konflik juga merasakan adanya suatu masalah. Konflik yang termanifestasikan biasanya memiliki dampak jangka panjang jika tidak segera diselesaikan. Nah, misalnya karyawan A dan karyawan B mungkin memiliki perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan tentang pendekatan yang seharusnya digunakan dalam sebuah proyek. Ketika pertemuan tim berlangsung, karyawan A digunakan dalam sebuah proyek. Ketika pertemuan tim berlangsung, karyawan A dan karyawan B mungkin mulai berdebat secara intens di depan rekan-rekan tim mereka dengan meningkatnya nada suara dan ekspresi emosi. Mereka mungkin mengeluarkan argumen-argumen kontradiktif dan tidak menemukan kesepakatan. Konflik ini menjadi jelas dan termanifestasikan dalam bentuk perdebatan dan ketegangan di dalam tim yang dapat mengganggu kerjasama dan produktivitas tim. Oh, jadi dalam konflik itu ada sebuah proses ya, tidak langsung terjadi. Iya. Lalu selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok, antara lain yaitu ketergantungan kerja. Nah, di dalam ketergantungan kerja ini dapat terjadi ketika dua kelompok atau lebih saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ada 3 jenis nih dalam ketergantungan kelompok, yaitu 1. Ketergantungan berkelompok. Ketergantungan ini tidak membutuhkan adanya interaksi antar kelompoknya karena setiap kelompoknya melakukan pekerjaan secara terpisah. Tetapi kinerja kelompok tersebut menentukan kesuksesan dari sebuah organisasi secara keseluruhan. Contohnya saja seperti Departemen Pengembangan dan Departemen Pengemasan. Kedua departemen tersebut tidak perlu saling bergantung secara langsung untuk menyelesaikan tiap tugasnya. Kedua yaitu ketergantungan berurutan. Ketergantungan ini mewajibkan satu kelompok menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum kelompok lainnya menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas tersebut harus diselesaikan secara berurutan agar tidak terjadi konflik. Misalnya saja nih, dalam pabrik makanan kaleng, Departemen Pengolahan harus memasak bahan baku terlebih dahulu sebelum makanan tersebut dikemas dalam kaleng dan siap dipasarkan. Ketiga, ada ketergantungan timbal balik. Ketergantungan ini terjadi karena suatu hasil kerja kelompok lain menjadi input dalam suatu organisasi. Contohnya, Departemen Pengembangan Produk
di suatu pabrik smartphone membutuhkan masukan dari departemen pemasaran tentang smartphone apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen, agar perusahaan tersebut dapat membuat smartphone yang sesuai dengan keinginan konsumen. Begitu. Izin. Ya. Berarti setiap anggota kelompok memiliki ketergantungan satu sama lain, gitu. Iya, seperti itu. Yaudah, baik. Selanjutnya, Selanjutnya setelah faktor yang dibahas, saya akan berpendapat konflik berdampak pada suatu organisasi. Dampak tersebut berupa: satu, ketegangan sosial. Konflik antara kelompok dapat menyebabkan ketegangan sosial yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan perasaan tidak aman, ketidakpercayaan, dan ketidakharmonisan antar anggota kelompok. Yang kedua, kekerasan dan kerusakan. Konflik yang tidak terkendali dapat berpotensi memicu tindak kekerasan dan kerusakan fisik. Ketiga, diskriminasi dan segresi. Konflik antar kelompok dapat memperkuat stereotip dan prasangka negatif antar kelompok yang terlibat. Jadi, setelah kami berdiskusi tentang konflik dalam kinerja organisasi, kami memberikan kesimpulan bahwa konflik itu tidak dapat dihindari dan sudah pasti terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.